Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shining Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Setrianto. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang metode assessment. Teman-teman tentu tahu ya, assessment disesuaikan dengan kompetensi dasar dan tujuan belajar murid. Assessment harus dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Dalam pembelajaran paradigma baru, guru diharapkan bisa melakukan asesmen yang berorientasi pada proses, bukan sebatas hasil akhir saja. Akan tetapi, ada 3 pendekatan asesmen yang bisa diterapkan sesuai kebutuhan, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik dilakukan terlebih dahulu di setiap awal pembelajaran atau memasuki topik baru untuk mengetahui kapasitas murid di kelas. Kemudian dilanjutkan dengan asesmen formatif yang lebih terintegrasi dengan proses pembelajaran yang lebih mampu melibatkan dan melihat kemajuan belajar murid yang lebih mendalam. Misalnya melalui penilaian diri atau self-assessment, penilaian antar teman atau peer assessment, dan refleksi metakognitif. Terakhir dilanjutkan dengan asesmen sumatif yang pelaksanaannya diperlukan untuk menguatkan konsep capaian hasil belajar. Asesmen dalam paradigma baru sendiri sangat ditekankan pada pembelajaran murid yang lebih komprehensif dan student-centered. Dalam pelaksanaan asesmen diagnostik, formatif maupun sumatif. Dan juga kita bisa menggunakan 3 teknik asesmen yang paling umum, yaitu yang pertama teknik observasi. Teknik asesmen observasi yaitu murid diamati secara berkala dalam kurun waktu tertentu dengan fokus secara keseluruhan maupun individu. Nah, kemudian yang kedua yaitu teknik asesmen performa, di mana asesmen performa ini dapat berupa praktik seperti presentasi, pidato, melakukan gerakan atau permainan dalam olahraga dan sejenisnya. Lalu bisa juga menghasilkan produk, misalnya berupa sebuah pantun, karangan puisi, brosur. Selain itu juga bisa melakukan project atau portofolio. Nah, yang ketiga, tes tertulis atau lisan yang digunakan untuk menguji pengetahuan murid terhadap suatu hal. Biasanya teknik ini digunakan hanya sebatas untuk menguji level pengetahuan yang sifatnya lebih menghafal saja. Padahal sebenarnya asesmen ini juga dapat digunakan untuk menguji pemahaman murid. Tentu saja akan ada beberapa instrumen yang diperlukan dalam prosesnya. Pertama, instrumen rubrik, yaitu sebuah panduan yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian murid dengan menggunakan rubrik skor tertentu. Nah, ada 3 indikator. Setiap indikator dibuat masing-masing 4 kategori. 4 kategori capaian. Kemudian masing-masing kategori capaian diisi dengan kriterianya. Kriteria inilah yang menjadi panduan guru dalam menilai capaian murid. Yang kedua yaitu instrumen checklist yang berupa daftar informasi, data, ciri-ciri karakteristik atau elemen yang dituju. Misalnya saat kita meminta murid untuk melakukan storytelling di kelas, lalu guru atau murid bisa menilai dengan mengisi lembar checklist. Nah, untuk penilaian ketiga yaitu instrumen catatan anekdotal, merupakan catatan singkat hasil observasi pada murid. Catatan ini difokuskan pada performa dan perilaku murid. Yang penting disertai latar belakang kejadian dan hasil analisis dari observasi yang telah dilakukan. Nah, yang keempat yaitu lembar amatan. Lembar amatan berisi catatan perkembangan kompetensi murid dalam sebuah mata pelajaran tertentu. Nah, itulah tadi keempat instrumen assessment yang bisa teman-teman gunakan agar assessment lebih bermakna, dan juga perlu sama-sama kita ketahui bahwa pelaku assessment sendiri tidak harus guru, tapi murid menilai diri sendiri
murid menilai sesuai atau lintas jenjang seperti murid kelas 6 menilai murid yang lebih rendah, misalnya kelas 5 atau kelas 4 ya. Itu tadi seperti teman-teman beberapa hal yang terkait metode assessment. Kini kita jadi tahu bahwa dengan pembelajaran paradigma baru, assessment harus lebih mampu mengakomodir sesuai keseluruhan proses belajar murid dan sesuai kebutuhan pastinya. Baik, sekian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.